Pernah nggak great people minum kopi yang rasanya flat, greasy, pahit, smoky, atau bahkan rasanya kayak peppery, kayak ada kertas-kertasnya? Bisa jadi masalahnya bukan dari brewing, tapi sudah terjadi semenjak proses roasting. Gue mau bahas 6 roasting defect yang umum terjadi, bagaimana cara mengenalinya, dan seperti apa karakter yang bisa muncul di dalam hasil seduhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa great people harus nonton sampai habis karena akan ada quiz. Oke? Defect yang pertama adalah bake. Defect ini terjadi ketika kopi dipanaskan terlalu lama untuk mencapai first crack, energinya nggak cukup sehingga pemanasannya tidak terjadi dengan baik. Nah, kondisi ini juga sering dikaitkan dengan roast yang mengalami stalling atau stalling atau apapun itulah. Menariknya, bake biasanya sulit dikenali hanya dari tampilan bijinya. Nah, defect ini lebih mudah kita kenali dari rasanya. Rasanya seperti apa? Nah, kalau di dalam cup, kopi bake tuh rasanya flat, nggak manis, kayak hambar-hambar kayak nati, terus kayak roti, atau kayak peppery. Nah, itu rasa yang dihasilkan dari bake. Mungkin great people melihat, ini kopinya warnanya biasa aja, terus fisiknya juga fine-fine aja, tapi kok rasanya aneh ya? Nah, biasanya yang terjadi bake. Defect roasting yang kedua ini kita sebutnya dengan underdevelopment. Jadi underdevelopment terjadi ketika kopi belum mendapatkan development yang cukup selama proses roasting. Jadi biasanya karakter yang muncul adalah greasy, kayak rumput-rumputan, hijau. Pas kita minum tuh rasanya kok kayak hijau banget ya. Karena gula yang seharusnya berkembang dan mengalami karamelisasi pada saat proses Maillard itu nggak terbentuk secara optimal. Jadi kopinya punya acidity yang tinggi, tapi rasanya tuh kayak belum matang sebenarnya. Jadi sweetness-nya rendah. Jadi ibarat kayak gini loh. Kalau great people mau ngerti tentang roasting, itu sama kayak kita nyeduh kopi. Kalau acidity-nya tinggi, berarti sweetness-nya rendah. Tapi kalau nanti sweetness-nya tinggi, acidity-nya bakal turun. Kalau acidity-nya sweetness-nya terlalu tinggi, akhirnya dia over caramelize dan dia akan burn. Tapi acidity-nya hilang sama sekali. Tapi kalau kopinya di roasting terlalu terang, acidity-nya tinggi banget, sweetness-nya belum nyampe. Nah, greasy itu terjadi, acidity-nya tinggi banget, tapi sweetness-nya belum ada. Kenapa? Karena kopinya belum terkaramelisasi. Dan itu yang menyebabkan rasanya greenish biasanya. Terlalu hijau dan akhirnya rasanya kayak greasy lah, kayak rumputan. Bahasa kalau di kopi itu greasy. Jadi underdevelopment yang terjadi. Jadi ya kalau great people ketemu kopi itu, minum nggak sengaja, dan great people akan tahu itu adalah underdeveloped. Nah, kemudian defect yang ketiga, kebalikan, overdevelopment. Overdevelopment terjadi ketika kopi yang mendapatkan development yang terlalu jauh dari profil yang kita inginkan. Jadi biasanya kita pengen stop roastingnya. Ini kita sebagai roaster ya, POV roaster, kita pengen stop roastnya di 200 derajat. Kenapa? Karena kita merasa di 200 derajat ini udah acidity-nya balance dengan sweetness. Tapi ternyata kita kelupaan. Beans-nya stop di 205 derajat, beda 5 derajat. Nah, ini terjadi overdevelopment yang tidak sesuai dengan target temperatur yang kita inginkan. Biasanya terlihat jauh lebih gelap, bahkan bisa aja terlihat oily. Atau mungkin ya udah dark roast, jadinya mentok sampai dark roast terus oily, dan di dalam, dan pas saat kita minum kopinya tuh kayak roasty banget, burn, bitter, smoky, bahkan bisa sampai kayak kok ada rasa arangnya. Nah, kalau overdevelopment terjadi, artinya karakter asli dari kopinya bisa tertutup hanya gara-gara kita overdevelopment. Jadi terlalu panjang. Underdevelopment kebalikannya, underdevelopment ya kopinya belum muncul nih potensinya nih, sweetness belum ada, acidity-nya terlalu tinggi, jadi nggak oke. Jadi underdevelopment dan overdevelopment. Kemudian yang keempat adalah Quakers. Nah, Quaker ini paling sering kita temukan. Sebenarnya Quaker ini bukan roasting defect secara teknis karena masalahnya udah berasal dari green bean. Quaker adalah biji yang tidak berkembang atau belum matang dengan baik. Nah, biasanya biji seperti ini lebih sulit dikenali saat green bean masih mentah karena semua green bean warnanya sama. Tapi setelah kita roasting, Quaker tuh keluar. Nah, bentuk Quaker kayak gimana? Bentuk Quaker tuh adalah ada biji roasted beans yang warnanya lebih terang dari yang lainnya. Jadi biasanya warnanya coklat, kok ada yang terang sendiri, kayak coklat muda gitu. Nah, itu biasanya Quaker. Dan kalau misalnya Quaker masuk ke dalam seduhan, Quaker tuh biasanya ngasih karakter yang dry, terus rasanya kayak kacang atau sereal, atau rasanya kayak peppery, kayak kertas, dan rasa ini akan mengganggu keseluruhan dari kopi yang kita minum. Walaupun memang balik lagi, secara teknis tidak langsung ditemukan, tapi kita akan melihat hasilnya setelah roasting. Tapi biasanya Quaker ini terjadi karena cherry yang dipetik itu bukan full cherry merah. Jadi ada cherry yang masih hijau.
Nah, ceri hijau ini yang biasa jadi penyebab quaker. Jadi biasanya kita akan sortir terlebih dahulu, atau misalnya kita roasting. Oh, ternyata kita ketemu quaker. Biasanya pas lagi di cooling tray kita suka ambil pick satu-satu terus kita buang. Supaya quaker ini nggak masuk ke kopi yang akan kita packing. Defect yang nomor 5. Defect ini adalah namanya scorching. Scorching terjadi ketika charge temperatur terlalu tinggi dan drum speed tidak cukup cepat untuk membantu mendistribusikan panas secara merata. Jadi panas banget di drum, terus green bean masuk, terus muternya pelan banget. Nah, itu adalah gelagat-gelagat scorching akan terjadi. Nah, secara visual scorching ini mudah banget lah dilihat karena terdapat bagian permukaan biji yang akan terlihat lebih gelap atau terbakar, burn, terutama di bagian yang permukaannya datar. Jadi kalau great people lihat biji nih, terus bijinya ada kayak bagian yang lebih gelap sisi-sisinya, tapi di bagian sisi lain terang. Nah, itu biasanya scorching. Kenapa? Karena bagian tersebut gesekan terhadap drum itu lebih tinggi ketimbang area lainnya. Sehingga gesekan yang terlalu banyak itu akan memberikan panas hanya di area sisi tertentu, sehingga akan gelap hanya di area tertentu. Nggak rata karena drum speednya terlalu lambat. Nah, scorching di dalam cup bisa menghasilkan karakter yang biasanya oily, terus smoky, burn juga, bahkan seperti aroma-aroma roasty. Scorching itu bisa menyebabkan permukaan luar terlihat gelap, tapi bagian dalamnya sebenarnya masih terang. Jadi luarnya gelap, tapi dalamnya itu terang. Otomatis kita ngerasa kayak ini acidity tinggi, tapi ini juga ada pahit. Kok bisa ya? Harusnya kalau memang dia terang, nggak ada pahit, karena acidity-nya tinggi. Nah, biasanya itu gara-gara permukaan luarnya gelap, tapi dalamnya terang. Nah, biasa juga terjadi seperti itu. Defect yang keenam adalah tipping. Tipping ini terlihat mirip dengan scorching, tapi perbedaannya ada pada lokasi burn mark. Jadi kalau scorching biasanya muncul di permukaan datar biji, tipping ini terlihat di bagian ujung kopi. Jadi kalau scorching nih, di kopi nih. Dia tuh terlihat di bagian satu sisi. Tapi kalau tipping, kan dia ada point kopi. Nah, di ujungnya ini biasa dia ada hitam. Nah, hitam itu yang namanya tipping. Defect ini terjadi karena kopi mendapatkan panas terlalu agresif. Jadi, karena dia terlalu agresif, panas yang masuk ke dalam bagian kopi, dia butuh waktu untuk keluar. Karena dia terlalu panas dan roastingnya terlalu cepat, biasanya waktu yang dibutuhkan untuk panas tersebut keluar dari dalam beans, yang biasanya butuh waktu agak lebih lama, karena ini terlalu cepat, panasnya gede banget, dia butuh jalur evakuasi supaya panasnya bisa keluar. Nah, dia keluar di satu titik di ujung itu. Kenapa? Karena titik itu yang paling rapuh dan paling bisa mengeluarkan panas di dalam beans itu paling cepat. Jadi terlihat di satu titik kecil itu hitam, itu artinya tipping. Jadi dia meledak di situ, tes, makanya di situ warnanya hitam. Nah, karakter rasa yang dihasilkan bisa mengarah ke burn, smoky. Jadi ya tipping juga bisa mengganggu karakter asli dari kopi. Great people, dari 6 defect ini kita bisa melihat bahwa masalah dalam roasting itu ternyata bisa menghasilkan karakter yang sangat berbeda di dalam cangkir. Jadi ada yang bake, yang flat rasanya peppery, kemudian ada underdeveloped, greasy, ada overdevelopment, bitter, dan smoky, ada quaker rasanya dry, terus kayak cereal, peanut, kayak kacang, atau scorching rasanya burn, smoky, atau tipping yang ditandai dengan burn mark di bagian ujung dari biji kopi. Kalau kita menemukan defect seperti quaker, kita sebenarnya masih bisa melakukan sorting terlebih dahulu sebelum kita nyeduh. Jadi sebelum beans masuk ke grinder, kita masih bisa memisahkan biji yang terlihat berbeda, terutama quaker, karena quaker tuh warnanya yang paling terang. Jadi ketika great people tuangin kopi, great people bisa lihat ini warnanya seragam nggak ya? Kalau warnanya seragam aman. Tapi kalau misalnya biasa suka aja lewat, bahkan beans kayak geisha itu biasanya suka banyak quakernya. Biasanya kita ambil terus kita buangin aja. It's okay, mau gimana lagi? Dengan cara seperti itu, dengan cara sorting yang kasar, kayak lihat kelihatan terus kita buang, ya kita bisa mengurangi kemungkinan karakter-karakter yang nggak oke tadi, yang dry, peppery, cereal, dan defect-defect yang masuk yang mengganggu ke dalam cup, dan kita bisa minum kopi kita enak secara keseluruhan. Great people, siap dengan pertanyaan quiz kita hari ini? Jadi, pertanyaan quiz kita hari ini adalah apa perbedaan burn mark atau perbedaan bentuk defect dari tipping dan scorching, dan apa yang menjadi penyebab masing-masing dari defect tersebut. Seperti biasa, great people, jawab pertanyaannya, tulis di kolom komentar, mention ke Fugol, follow Fugol, subscribe Fugol, kasih buktinya ke kita, dan kalau jawabannya benar, kita akan kirimkan kopi dari Fugol free 200 gram ke 5 orang pemenang. Oke, great people. Sekian defect-defect dari roasting yang kita berikan. Sekarang langsung menutup. Oke, terima kasih great people. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika ada sanggahan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa cek Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Blibli, website kita. Kita ada kopi-kopi dari Fugol Coffee Roaster.
Jangan lupa like dan subscribe, oke? Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.